Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang daya rangkaian arus bolak-balik. Saya Muhammad Yahya absen 26, ada Muhammad Fadli absen 25, dan Natalia Davita absen 27. Membahas presentasi kami, hal yang perlu diketahui itu adalah dalam rangkaian AC indikator murni atau L besar dan kapasitor murni C tidak pernah membuang energi listrik, tetapi hanya melakukan pengalihan bolak-balik dari rangkaian ke medan listrik. Namun berbeda dengan arus yang mengalir melalui penghambat R kecil, di dalam R besar energi diubah menjadi kalor dan tidak dapat diubah kembali menjadi listrik. Sebelum kita membahas tentang daya rangkaian arus bolak-balik itu dibagi menjadi yaitu daya rata-rata atau disipasi dan daya semu. Kita akan membahas daya disipasi terlebih dahulu. Jadi daya disipasi itu rumusnya P sama dengan I efektif pangkat 2 dikali R dan P sama dengan I efektif dikali V. Namun jika ada hambatan di dalamnya, maka P sama dengan I efektif pangkat 2 dikali R besar tambah R kecil. Keterangannya itu P sama dengan daya dalam watt, I efektif itu kuat arus efektif dalam ampere, R itu hambatan murni dalam ohm, R kecil itu hambatan dalam tapi dalam ohm, V itu tegangan dalam volt. Jadi pada rangkaian RLC daya hanya terjadi pada resistor. Pada rangkaian indikator dan kapasitor, daya rata-ratanya itu 0. Daya semu P sama dengan I kuadrat dikali Z. P sama dengan I kuadrat efektif akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah ini tuh cuma persamaan daya semuanya aja. Yang P sama dengan I kuadrat efektif dikali R itu daya sesungguhnya yang dipergunakan pada seluruh rangkaian LRC. Nilainya tetap seperti rangkaian yang hanya mengandung R saja. Dengan keterangan P itu daya satuannya watt, I efektif itu kuat arus efektif satuannya ampere, Z itu impedansi satuannya ohm, R itu hambatan murni satuannya ohm, XL itu reaktansi induktif satuannya ohm, XC itu reaktansi kapasitif satuannya ohm. Faktor daya semu memiliki nilai lebih besar daripada daya sesungguhnya. Perbandingan antara daya semu dan daya sesungguhnya disebut faktor daya. Cos sudut fase sama dengan PSS per PSM. Cos sudut fase sama dengan I kuadrat efektif dikali R per I kuadrat efektif dikali Z sama dengan R per Z. Jika dibuat diagram vektornya, cos sudut fase sama dengan R per Z. Dengan keterangan, cos sudut fase faktor daya, PSS daya sesungguhnya, PSM daya semu, I efektif kuat arus efektif dengan satuan ampere. Setiap perhitungan daya yang dibutuhkan hanyalah daya sesungguhnya. Perumusannya adalah P sama dengan I kuadrat efektif dikali Z cos sudut fase. Karena I sama dengan V per Z, maka besar daya dapat dicari dengan P sama dengan I efektif dikali V efektif dikali cos sudut fase. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Sebuah hambatan reaktan induktif 300 ohm, induktor 700 ohm, dan reaktansi kapasatif 100 disusun seri. Jika susunan ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC 100 volt, maka daya rangkaiannya adalah berapa watt? Diketahui, R sama dengan 300 ohm, XL sama dengan 700 ohm, XC sama dengan 100 ohm, VT sama dengan 100 volt. Ditanya P atau dayanya, maka jawabnya Z sama dengan akar XL min XC kuadrat ditambah R kuadrat. Maka akar 700 dikurang 100 kuadrat ditambah 300 kuadrat sama dengan akar 36 kali 10 pangkat 4 tambah 9 kali 10 pangkat 4 sama dengan akar 45 kali 10 pangkat 4 dan didapatkan hasilnya 450 ohm. Lalu kita cari arusnya, itu VT per Z, itu 100 per 450 sama dengan 0,45 ampere. Baru P sama dengan V kali I atau sama dengan 100 kali 0,45 sama dengan 4,5 watt. Contoh soal kedua, dalam rangkaian RLC dengan resistor murni 50 ohm, induktor tidak murni dengan reaktansi induktif 40 ohm, dan berhambatan 30 ohm. Sedangkan reaktansi kapasitif yang digunakan 100 ohm. Tegangan efektif antar ujung-ujung induktor tak murni tersebut adalah 100 ohm. Hitunglah daya aktif dalam rangkaian. Diketahui, R sama dengan 50 ohm, XL sama dengan 40 ohm, XC sama dengan 30 ohm, R kecil L atau hambatan dalam L itu sama dengan 30 ohm, tegangan L sama dengan 100 volt. Lalu yang ditanya, daya aktifnya atau daya disipasinya. Jawab, kita cari dulu tegangan L-nya, itu sama dengan I kali Z,
100 sama dengan I dikali akar hambatan dalam kuadrat plus XL kuadrat. 100 sama dengan I kali akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Maka 100 sama dengan I kali 50, dapatkan I sama dengan 2 ampere. Lalu dayanya, rumusnya adalah I efektif kuadrat dikali hambatan dalam ditambah hambatan luarnya atau hambatan sesungguhnya. Berarti P sama dengan 2 kuadrat dikali 50 tambah 30, maka P didapatkan 4 kali 80 atau sama dengan 320 watt. Contoh soal selanjutnya, ada gambar rangkaian seperti yang di sebelah kiri. Kita diminta untuk menentukan nilai daya yang diserap dalam rangkaian. Diketahui, R sama dengan 8 ohm, L sama dengan 32 mH, baru C sama dengan 800 mikrofarad, baru tegangannya sama dengan 120 sin 125 T. Baru kita ditanya P-nya, kita diminta mencari P-nya. Maka jawab, V efektifnya itu I max per akar 2 sama dengan 120 per akar 2 sama dengan 60 akar 2. Baru Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 dikurang 10 kuadrat, didapatkan impedansinya sama dengan 10 ohm. Baru kita mencari dulu I efektifnya. I efektif itu rumusnya V efektif per Z atau sama dengan 60 akar 2 per 10, didapatkan 6 akar 2 ampere. Maka daya yang didapatkan adalah I efektif kuadrat dikali R atau 6 akar 2 kuadrat dikali 8 sama dengan 576 watt. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.